Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa walau tidak langsung bertatap muka. Semoga masih terhubung doa dan dapat barokahnya ilmu ya dan manfaatnya. Dan juga semoga cepat bertemu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Langsung saja, saat ini kita akan belajar matematika tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Langsung saja ya. Sebelum kita mulai, kita bacakan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pola dan barisan bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Sementara barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan dengan pola tertentu. Dari pengertian di atas, apa bedanya pola bilangan dan barisan bilangan? Apakah sama? Jika beda, terletak di mana perbedaannya? Silahkan kalian pikirkan dulu ya. Jadi biasanya pola itu berhubungan dengan bentuk ya. Kalau barisan itu jadi akibat dari pola itu membentuk barisan bilangan. 1, 2, 3, 4, 5 itu barisan bilangan. Polanya kenapa 1 bisa menjadi 2, 2 menjadi 3. Kira-kira begitu. Kemudian contoh pola bilangan. Yang pertama itu pola bilangan asli. Pola bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa bisa menjadi 2? Berarti untuk kebilangan selanjutnya dengan cara menambahkan 1. Kemudian pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil ini 1, 3, 5. Berarti 1 menjadi 3 dengan cara ditambah 2. Seterusnya ditambah 2. Dari 1 menjadi 3, 3 menjadi 5, dan seterusnya. Kemudian pola bilangan genap juga sama ya. Caranya yaitu dengan ditambah 2, dari 2 menjadi 4, dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan segitiga. Jadi pola bilangan segitiga itu 1, 3, 6, 10. Contohnya adalah ketika kamu menyusun, biasanya adalah aqua gelas. Disusun ke atas. Semakin ke atas polanya akan membentuk seperti ini. Kemudian pola bilangan persegi. Di pola bilangan persegi kalau kamu menyusun persegi, maka akan membentuk pola 1, 4, 9. Pola bilangan persegi panjang. Contohnya kalau kamu menyusun bata. Jadi menyusun bata akan terbentuk seperti ini. 2, 6, 12, dan selanjutnya. Kemudian ini ada pola bilangan segitiga Pascal. Jadi pola bilangan yang selalu diawali dan diakhiri oleh angka 1. Jadi contohnya ini 1, ini 1, 1. Kemudian kenapa ini bisa menjadi 2? Yaitu 1 tambah 1. 3 diperoleh dari 1 tambah 2. Tetap awal dan akhirnya 1. Selanjutnya adalah barisan Fibonacci. Jadi barisan bilangan Fibonacci adalah barisan bilangan yang setiap sukunya, kecuali 2 suku pertama yang ini, diperoleh dari jumlah 2 suku sebelumnya. 3 ini diperoleh dari 2 tambah 1. 5 diperoleh dari 3 tambah 2. Barisan Fibonacci pada deret ke-13, jika satu angka dibagi dengan angka sebelumnya, akan dihasilkan besaran yang nilainya mendekati satu sama lain dan akan tetap stabil. Jadi nilainya akan mendekati atau hampir sama. Jika 13 bagi 8, 8 bagi 5, dan selanjutnya itu nilainya sama. Jadi disebut dengan rasio emas atau golden ratio. Kemudian, karena barisan Fibonacci ini ditemukan pada benda alam atau ciptaan Tuhan, maka juga dikenal dengan angka Tuhan. Jadi menarik sekali bahwa kita dapat mengenal Tuhan dengan matematika. Di angka-angka itu ya luar biasa sekali, bahwa Allah menciptakan angka pasti ada maksudnya. Kemudian ada contoh barisan Fibonacci di alam. Contohnya adalah cabang pohon ya di sini. Kemudian ada cangkangnya dari kerang. Kemudian juga ada cabang-cabang dari daun. Kemudian selanjutnya sama cabang, kemudian banyak kelopak bunga. Kelopaknya ada 1, 2, 4, dan seterusnya. Jadi misalkan kalau kamu hitung kelopaknya bunga matahari, pasti di situ akan sesuai dengan angka pada deret bilangan Fibonacci. Kemudian rasio emas, kita juga bisa menemukannya di wajah kita. Jadi kamu bisa praktek sendiri
Jadi menghitung contohnya yang ini ya. Contohnya ini dari bibir menuju dagu dibandingkan dengan dari hidung ke dagu dibandingkan dengan bibir ke dagu. Jadi hasilnya akan menghasilkan rasio emas, yaitu 1,618 dan seterusnya itu. Jadi biasanya ini digunakan untuk menentukan proporsional wajah yang sempurna. Jadi wajah yang sempurna itu punya perbandingan-perbandingan yang mendekati rasio emas. Jadi silahkan. Jadi kalau pokoknya kamu perbandingan-perbandingan wajahmu ini punya rasio emas, berarti wajahnya kamu proporsional. Selanjutnya juga ada kaki, tangan. Di sini silahkan coba sendiri, ada jari. Kemudian ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap suku, kecuali suku pertama, diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan bilangan yang tetap. Ditambah 4 contohnya ya. Sederhananya pola pada bilangan aritmatika ditambah atau bisa dikurangi dengan bilangan yang tetap ke suku berikutnya. Di sini adalah contoh bilangan aritmatika dari 5 menjadi 9 menjadi 13. Ini ditambah 4 terus. 5 jadi 9 ditambah 4. 4 ini disebut dengan beda. Sementara 5 ini disebut dengan suku pertama. 9 disebut suku kedua. 5 ini selain bisa kamu tulis dengan U1, juga bisa ditulis dengan A atau suku pertama di sini. Kemudian kalau kamu mengurutkan atau menentukan bilangan aritmatika misalkan suku ke 100, kamu akan kesulitan. Maka kamu akan menulis dari 1 sampai 100 ditulis terus menerus. Maka kamu bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus dulu. Kemudian nanti kamu tinggal hitung suku keberapa. Nanti bisa dicoba. Kemudian deret aritmatika ini ada deret bilangan. Deret bilangan adalah penjumlahan suku-suku pada suatu barisan bilangan. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku barisan aritmatika ya. Jadi sehingga kalau pokoknya kamu misalkan deret aritmatika, untuk menyatakan deret bilangannya suku pertama hingga 10 ditambah semua, maka kamu bisa menggunakan rumus ini. Latihannya silahkan di scan barcode ini ya untuk menemukan atau melihat soal-soal latihannya. Jika ada kesulitan silahkan hubungi ya lewat wali kelas atau koordinator kelas, atau bisa langsung hubungi saya. Kemudian kita lanjut dulu ke barisan geometri. Kalau yang tadi barisan aritmatika dengan cara ditambahkan, maka barisan geometri ini dengan cara dikalikan. Jadi 2 menjadi 6 ini dikali 3. Kemudian 6 kali 18 ini dikali 3. Kalau tadi kita mengenal bahwa untuk menjadi bilangan selanjutnya itu pada deret aritmatika namanya beda atau B, di sini karena dikalikan namanya adalah R atau rasio. Yang duanya tetap ya, tetap adalah suku pertama atau disebut dengan A. Kemudian rumus suku ke N-nya bisa kita lihat rumusnya ini. Jadi untuk mencari suku berapa kamu bisa menggunakan rumus ini. Cari dulu rumusnya, kemudian tinggal masukkan angkanya berapa untuk mencari suku berapa. Jadi misalkan suku ke 100 nanti N-nya sama dengan 100. Ini diubah ke 100. Kemudian rumus deret geometri ini rumusnya ini. Jadi ada 2 rumus. Untuk R atau rasio kurang dari 1 kamu bisa menggunakan yang atas. Untuk rasio yang lebih besar dari 1 kamu bisa menggunakan yang bawah. Kemudian contoh-contohnya kamu bisa kerjakan ya. Ini ada sebuah baris geometri, silahkan kerjakan, termasuk yang latihan soal aritmatika kamu bisa kerjakan. Kalau ini bisa langsung di pause di halaman ini, kemudian bisa langsung kamu kerjakan. Selanjutnya ini soalnya ada di mana. Mungkin demikian pertemuan kita kali ini. Jika kurang paham bisa ditanyakan atau nanti bisa dilihat resumenya. Jadi saya cukupkan pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.